Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil observasi kami mengenai tentang client immunodeficient virus atau yang disebut sebagai HIV. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari ada Anissa Nurwahida, saya sendiri Anissa Zahwa, dan selanjutnya ada nama Sintanoya Azahra, dan siswanto yang terakhir ada Sarul Dika Maulana. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV atau AIDS. Apa sih HIV atau AIDS? HIV atau yang disebut sebenarnya dari Humanity Immunodeficient Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sel darah putih dan limfositen sehingga dapat melemahkan kemampuan tubuh melalui infeksi dan penyakit. Dan sedangkan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi HIV itu adalah sel darah atau yang menjadikan melemahkan kemampuan tubuh kita. Selanjutnya, apabila HIV ini sudah lebih tinggi, maka bisa disebut sebagai AIDS. Nah, perlu kita ketahui juga menurut Kemenkes RI 2014, penyakit AIDS ini disebabkan oleh HIV yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara merusak selnya, sel darah putih, sehingga terjadi penurunan fungsi pada sistem kekebalan tubuh seseorang. Nah, menurut Rezeki dan Sasasti 2017, di dalam tubuh virus HIV memiliki kecenderungan untuk berikan dengan sel CD4, di mana sel ini berpengaruh besar terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, di sini dampak negatif dari HIV atau AIDS. Dampak negatifnya itu yang mengintai orang HIV atau AIDS atau disebut sebagai ODH adalah macam-macam infeksi yang dinamakan dengan infeksi oportunistik, karena daya tubuhnya itu semakin lemah, ada jamurnya, ada parasit, virus, dan bakteri pun mudah menginfeksi tubuhnya. Nah, selanjutnya beberapa jenis infeksi itu kan ada kandidiasi. Apa sih kandidiasis itu? Nah, kandidiasis itu adalah infeksi jamur yang menyebabkan timbulnya lapisan putih tebal pada kulit, kuku, serta selaput lendir seperti mulut, vagina atau penis dan kerongkongannya. Nah, selanjutnya ada infeksi jamur pada paru. Infeksi jamur pada paru merupakan bahaya HIV yang umumnya terjadi. Kondisi ini menyebabkan pengidap HIV terkena pneumonia. Berikut beberapa jenis jamur. Ada seperti jamur yang menghirup udara mengandung spora jamur di daerah beriklim panas dan kering. Ada seperti menghirup spora jamur atau coccidiosis dari udara. Selanjutnya ada yang menghirup spor jamur, hispoplasma di lingkungan yang banyak kotoran burung atau kelelawar. Dan ada juga infeksi jamur atau pneumonitis jarang terjadi, tetapi sering dijumpai pada orang dengan sistem imun lemah. Selanjutnya yang ketiga ada tuberkulosis atau TB, adalah jenis konflik HIV yang disebabkan oleh keluarga bakteri Mycobacterium infectious complex. Selanjutnya ada infeksi parasit pada pencernaan, ada hypersimplex, ada progressive multicosi, atau ada Salmonella speticima, dan 8 ada toxoplasmosis, ada meningitis, dan lain sebagainya. Dampak HIV/AIDS muncul akibat sistem imun yang lemah. Hal ini membuat tubuh tidak bisa melawan infeksi sehingga rentan mengalami berbagai komplikasi. Nah, tidak hanya itu, terdapat dampak lain dari HIV/AIDS. Yang pertama, ada dampak ekonomi. Menurut Partita, dampak HIV/AIDS di bidang ekonomi sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak ini dimulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya akan berdampak pada dunia. Yang kedua, ada dampak sosial. Dampak sosial ini
akibat dari stigmatisasi atau hukuman sosial dan diskriminasi masyarakat terhadap informasi mengenai AIDS dan ODH. Penolakan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang lain kepada pasien penderita HIV/AIDS, terutama oleh keluarga, akan menambah depresi yang dialami oleh pasien HIV/AIDS sendiri. Kemudian yang ketiga ada dampak psikologis. Seseorang yang dinyatakan telah terinfeksi HIV pada umumnya menunjukkan perubahan karakter psikososial. Pasien yang dinyatakan telah terinfeksi HIV akan mengalami masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Masalah psikologis yang muncul adalah stres, keyakinan diri yang rendah, dan kecemasan. Karakteristik klien HIV/AIDS. Karakteristik seseorang merupakan sifat yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Perbedaan yang dimaksud ini bisa berupa pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, dan jumlah keluarga dalam rumah tangga yang mempengaruhi perilaku seseorang. Adapun karakteristik dari klien HIV atau pasien HIV/AIDS itu sebagai berikut. Yang pertama ada usia. Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan. Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Nah, rata-rata penderita penyakit HIV/AIDS yaitu di angka umur 20-40 tahun. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Nah, menurut sebuah penelitian, jenis kelamin yang saat ini tercatat menderita penyakit HIV sendiri kebanyakan dari laki-laki dibanding dengan perempuan. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan ini ragam. Penyakit HIV ini sendiri kebanyakan karena di angka 20-40 tahun, maka penderitanya adalah bisa dari mahasiswa sampai dengan dewasa lanjut. Kemudian yang keempat ada pekerjaan. Yang kelima ada domisili. Yang keenam ada status perkawinan. Dan yang ketujuh ada status kondisi, di mana individu telah menyadari keadaan dirinya saat ini menjadi orang dengan HIV atau HIV/AIDS ditandai dengan rasa marah. Penderita HIV atau AIDS telah menerima keadaan dirinya ditandai dengan mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Kemudian layanan BK yang tepat bagi klien HIV/AIDS. Nah, layanan BK yang tepat yang dapat dilakukan yaitu melalui salah satu layanan konseling, yaitu layanan konseling individual. Layanan konseling individual yang diberikan kepada konseli yang dimaksud di sini pasien HIV/AIDS atau ODH bertujuan untuk memulihkan mental serta membangun semangat hidup baru konseli dengan 4 tahapan konseling. Yaitu tahap pertama dimulai dengan membangun hubungan antara konselor dan konseli. Tahap kedua dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan pada konseli. Yang ketiga berfokus pada pemberian dukungan moral dan mental atau support serta menyajikan alternatif yang dapat dipilih oleh konseli dalam membiasakan cara hidup yang positif. Dan pada tahap terakhir, konselor memastikan bahwasanya konseli sepakat berkomitmen atas alternatif yang sudah dipilih oleh pasien untuk memperoleh perubahan yang positif dalam menjalani hidupnya, dalam menerima stigma negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Deskripsi karakteristik klien. Klien yang akan menjadikan narasumber merupakan seorang penyintas HIV yang namanya akan kami samarkan. Beliau berasal dari keluarga broken home. Dengan masalah hidup yang banyak dialaminya saat masih remaja, akhirnya beliau memutuskan untuk menikah muda di umur 23 tahun dengan suaminya yang merupakan mantan pecandu narkoba yang sudah bertaubat. Siapa sangka ternyata suaminya positif mengidap HIV. Hal tersebut baru diketahui pada tahun pertama menikah, setelah kelahiran anak pertama mereka. Dikarenakan kondisi kesehatan suaminya terus memburuk, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan divonis positif HIV. Namun atas kuasa Allah, anak mereka negatif dari virus HIV. Karena klien kami rutin minum ARV sehingga beliau tidak bisa menularkan virusnya ke orang lain.
Suami dari klien kami tidak mau minum obat ARV sehingga akhirnya meninggal dunia di 5 bulan setelahnya. Selang beberapa tahun, akhirnya klien kami menikah lagi dengan seseorang yang juga merupakan penyintas HIV yang virusnya sudah tidak terdeteksi dan tidak menularkannya ke orang lain dikarenakan sudah rutin mengkonsumsi obat ARV. Hingga akhirnya mereka dikaruniai 2 orang anak, yang mana karena klien kami dan suaminya mengikuti penanganan HIV yang sesuai, sehingga anak-anak mereka semuanya negatif dari HIV. Permasalahan yang sering muncul berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, permasalahan yang sering muncul para penderita HIV yaitu 1. Masalah gangguan psikologis. Sebelum bertemu dengan suaminya yang kedua, klien kami mengalami depresi yang cukup berat, bahkan sampai-sampai berpikir kalau hidupnya hanya menunggu hitungan tahun lagi. Begitu pula dengan anak-anaknya. Masalah ini merupakan hal yang cukup serius yang sangat sering dialami oleh orang-orang yang divonis HIV, terutama di fase-fase awal diagnosa. 2. Stigma negatif dari masyarakat. Klien kami kerap kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri. Keluarganya menilai bahwa HIV adalah penyakit aib dan sangat menjijikan. Tak jarang juga karena penyakit HIV ini banyak masyarakat yang mencap bahwa klien kami adalah seorang pelacur. Hal ini dikarenakan sangat kurangnya literasi masyarakat dan edukasi dari pemerintah mengenai penyakit HIV, sehingga penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang tabu. Dengan adanya stigma negatif ini, mayoritas orang yang terkena HIV cenderung memilih diam dan menutup rapat-rapat penyakitnya karena rasa takut akan dikucilkan di masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak penderita HIV yang seharusnya bisa selamat menjadi meninggal karena tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat dari tenaga medis. Analisis kebutuhan klien HIV. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, klien kami membutuhkan support dari keluarga serta masyarakat agar beliau lebih semangat lagi menjalani kehidupan, sehingga beliau bisa menjadi aktivis HIV yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang apa itu HIV dan bagaimana cara penanganan agar penyakit tersebut tidak bertambah parah dan menularkan kepada orang lain. Potensi yang dapat dikembangkan pada klien HIV yaitu yang pertama ada peningkatan pengetahuan tentang HIV merupakan potensi yang dapat dikembangkan pada klien kami. Dengan peningkatan pemahaman tentang virus dan pengobatannya, klien kami dapat mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan diri sendiri serta keluarganya. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan emosi dalam menanggapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Klien kami dapat membangun semangat untuk mengatasi stigma, memperkuat rasa harga diri, dan mengembangkan kepercayaan diri. Yang terakhir, ini ada keterlibatan dalam masyarakat adalah potensi penting lainnya. Klien dapat melibatkan dalam kegiatan advokasi dan penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mengurangi stigma terhadap HIV atau AIDS. Ini memberikan kesempatan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari stigma. Selanjutnya ada layanan BK yang tepat diberikan untuk klien HIV. Yang pertama itu ada layanan konseling pribadi. Konseling pribadi diperlukan karena klien kami membutuhkan dukungan emosional dan psikologis. Sebagaimana seseorang penyintas HIV, dalam proses konseling kami pun akan membantu klien dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi yang sangat mungkin muncul akibat diagnosis dan pengobatan HIV yang harus dijalani seumur hidupnya. Nah, layanan yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi akan membantu klien membuat keputusan terinformasi tentang opsi perawatan reproduksi, kehamilan yang aman, dan pencegahan penularan kepada pasangan atau anak-anak mereka. Layanan BK Informasi juga memainkan peran penting dalam mengatasi stigma dan diskriminasi
dengan memberikan kepemahaman dalam tentang hal dan kewajiban individu dengan HIV. Kendala yang dihadapi pengunjung, kendala yang kami hadapi adalah klien tidak bisa bertemu secara langsung karena jarak yang jauh. Maka dari itu kami melakukan wawancara melalui Google Meet. Nah, yang kedua ini ada hal yang baik yang dapat diambil. Hal baik yang dapat diambil, banyak hal yang bisa kami pelajari dari kasus klien. Selalu menjaga kesehatan, harus bisa memilih mana yang baik dan buruk, memiliki semangat hidup, tidak menyerah dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kesimpulan, penyebab AIDS adalah dari HIV, yang mana jenisnya ini merupakan jenis lentivirus dari keluarga Retroviridae. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual, darah atau produk darah terinfeksi, jarum yang terkontaminasi, dan dari ibu ke anak. Gejala klinis HIV mencakup serokonversi, periode inkubasi, AIDS-related kompleks, dan periode AIDS. Yang mana diagnosis HIV dan AIDS melibatkan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta tes laboratorium dan radiologi. Pengelolaan HIV dan AIDS termasuk pengobatan dukungan, pengobatan infeksi oportunistik dengan antibiotik, anti jamur, antiparasit, antivirus, dan glukokortikoid, serta pengobatan neoplasma. Terapi ARV juga diberikan dengan pendekatan saat ini menggunakan kombinasi obat yang disebut HAART. WHO merekomendasikan pemberian ARV untuk negara dengan sumber daya terbatas menggunakan kombinasi seperti 2N-RTI plus INN-RTI atau abacavir atau PI. Mengkonsumsi obat ARV secara teratur bisa meningkatkan kualitas usia hidup orang dengan HIV atau AIDS yang bisa kita sebut sebagai ODH. Bisa lama dengan rata-rata mencapai 10 tahun dibanding penderita yang tidak mengonsumsinya. ODH sering enggan mengungkapkan kondisi mereka kepada orang lain karena takut akan reaksi negatif dan potensi pengucilan dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, bagi yang memilih untuk terbuka, mereka biasanya didukung oleh keluarga dan teman-teman terdekat, sehingga merasa lebih tenang tanpa khawatir akan diterima dengan baik. Untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODH, penting untuk menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan yang akurat mengenai HIV dan AIDS beserta cara penularannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mengucilkan ODH, melainkan memberikan dukungan serta motivasi agar mereka dapat tetap berintegrasi dan memiliki peran yang kuat dalam kehidupan sosial. Pemerintah sendiri telah merumuskan program nasional yang mencakup kebijakan dan strategi untuk mencegah serta memberantas AIDS di Indonesia. Perlu dilakukan sosialisasi lebih luas mengenai program ini, termasuk penekanan pada subsidi obat-obatan ARV bagi mereka yang terkena HIV dan AIDS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because I was born in 1983. I'm gonna go wash this off and go and live my life. Turns out I am one of the lucky ones. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan.
Dia perasa yang mengerti yang ku rasa.